Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran yang hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah sembah, puji, dan muliakan nama Tuhan Allah Bapa kita di dalam roh dan kebenaran. Nas renungan firman Tuhan hari ini sangat tegas untuk mengingatkan, mengajarkan, serta mengajak kita supaya kita sebagai pribadi atau keluarga yang beriman percaya kepada Kristus sungguh-sungguh mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan segenap hidup dan kehidupan kita. Menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita yang adalah kepala atas kita umatnya di muka bumi ini jangan hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tanpa diikuti oleh adanya kerinduan untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan itu, tetapi hendaknya semua sarana berupa liturgi atau tata ibadah yang disusun didasari hanya untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itulah, maka kita harus patut memuji dan memuliakan serta menyembah Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas diri kita umatnya ini dengan pujian yang keluar dari ungkapan hati, akal, pikiran, dan perasaan kita. Di dalam mendengarkan firman Tuhan hendaknya kita terima dengan cara meresapi, menghayati, dan mengaminkan janji-janji dan ajarannya menurut kebenaran firman Tuhan oleh bimbingan Roh Kudus untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi kekuatan keteguhan iman percaya kita kepada Kristus itu, guna sebagai dasar dan petunjuk di dalam mengatasi semua permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kiranya kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini harus selalu memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan itu hanya di dalam roh dan kebenaran firman-Nya saja. Oleh sebab itu, di dalam menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan, jangan lagi kita hanya terpancang melekat kepada urutan-urutan liturgi atau tata ibadah yang kita gunakan itu saja, atau kebiasaan-kebiasaan yang disusun menurut aturan di dalam persekutuan komunitas gerejawi itu saja, tetapi hendaknya semua yang kita lakukan di dalam peribadatan kita itu adalah agar kita selalu landasi dan dasarkan dengan motivasi hanya untuk benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah apa yang dikatakan oleh sang pemazmur di Mazmur 100 ayat 1b dan ayat 2. "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan
ingatkan melalui firman-Mu pada hari ini, supaya ketika kami memang mau menyatakan doa-doa penyembahan kami, menyatakan puji dan muliakan hanya untuk Tuhan Allah Bapa kami, di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itu sajalah yang harus kami sungguh-sungguh lakukan ketika kami mau menyatakan ibadah, menyatakan sembah sujud kami kepadamu Bapa. Kami saat ini teringat bagi setiap diri kami yang dalam kondisi bergumul akibat permasalahan maupun pergumulan hidup sehari-hari yang membuat kami harus menderita akibat sakit penyakit apapun juga saat ini, terlebih akibat pandemi COVID-19 yang kami rasakan belum berakhir secara menyeluruh dalam hidup kami umat-Mu manusia di dunia ini, terlebih di Indonesia, supaya kami boleh sungguh-sungguh berharap kepada satu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala keberadaan hidup seluruh alam semesta maupun khususnya kami ciptaan-Mu, yang tahu dengan cara berpikir, cara pandang, dengan ibadah kami yang memang kami mau sungguh-sungguh tujukan kepadamu, supaya kami memang benar-benar dapat mengandalkan Tuhan saja. Oleh sebab itu, bagi kami yang saat ini harus terbaring baik di rumah sakit maupun di rumah dalam kondisi sakit, termasuk juga akibat pandemi COVID-19 ini, oleh mujizat kesembuhan-Mu, pasti boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mau berdoa dan tetap bersyukur dengan sepenuh hati kami kepadamu. Amin.